Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia dan Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Yazid bin Walid atau Yazid III seorang Khalifah Umayyah ke-12. Ia naik takhta hanya selama 6 bulan sebelum meninggal. Pengangkatannya ditandai tindakannya yang tak sempurna, membuatnya digelari tak sempurna. Di antara yang terkemuka ialah penolakannya untuk membayar kenaikan gaji pada pasukan oleh Al-Walid II. Yazid digantikan saudaranya Ibrahim bin Walid. Yazid meninggalkan anak-anak, antara lain Khalid, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Abu Bakar, Ali, Abdul Mumin, Al-Walid, dan Al-Asbaq. Sumber lain menyebutkan bahwa Yazid III berhasil naik tahta sebagai khalifah setelah berhasil mengkudeta kekuasaan Khalifah Walid bin Yazid, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Walid II. Kudeta yang dilancarkan Yazid III dilakukan setelah Walid II secara sewenang-wenang membunuh anggota keluarganya yang tak sepaham dengan keinginannya. Yazid III berhasil melarikan diri, lalu menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan. Ia dibayat oleh keluarga Yamani di daerah Syria dan Palestina. Selanjutnya, Yazid bin Walid bersama pasukannya mengepung istana. Pada detik-detik menentukan, sebagian besar pasukan justru membelot dan berbalik menyerang Walid II. Pasukan Walid II pun kocar-kacir. Meski sudah berusaha melarikan diri, namun pasukan Yazid bin Walid berhasil menemukannya, dan membunuhnya. Yazid III memenggal kepala Walid II. Setelah itu, Yazid bin Walid dinobatkan sebagai khalifah pada tahun 126 Hijriah. Kebijakan pertama yang ia lakukan adalah mengurangi jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya pada anggaran biasa seperti pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kebijakan itu menyebabkan ia dikenal dengan julukan An-Nakis atau Sang Pengurang. Yazid III berusaha mengembalikan stabilitas negara pasca kudeta. Tapi apa mau dikata, kerusakan yang terjadi sudah terlalu parah. Kepercayaan rakyat sudah hilang, dan keluarga Umayyah pun terpecah belah. Di hadapan keluarganya ia membela diri bahwa apa yang dilakukannya terhadap Walid II hanya sebuah upaya untuk memadamkan kezaliman. Tapi itu tidak cukup meredam gejolak permusuhan yang terjadi dalam tubuh dinasti Umayyah. Bagaimanapun, cara merebut kekuasaan yang dilakukan oleh Yazid III tidak pernah dilakukan oleh leluhurnya. Sekeras apapun gesekan yang terjadi antara anggota keluarga Umayyah dalam bersaing menduduki kursi khalifah, mereka tidak pernah merebutnya dengan brutal sebagaimana yang dilakukan oleh Yazid III. Sulaiman bin Hisham, yang sebelumnya dihukum oleh Walid II, pada era Yazid bin Walid dibebaskan. Tapi melihat Yazid III berada di puncak kekuasaan, ia pun merasa berak atas jabatan itu. Ia sempat berencana melakukan pemberontakan, namun hal tersebut dapat dicegah oleh Yazid III, dan Sulaiman pun akhirnya bersedia membayat Yazid III. Dari negeri Hims juga muncul rencana perebutan kekuasaan. Ketika mendengar terbunuhnya Khalifah Walid bin Yazid, para pendukungnya dari negeri Hims segera bergerak menuju Damaskus. Khalifah Yazid segera mengirimkan pasukan besar untuk menghalaunya. Pasukan Hims kalah dan sisa-sisa tentaranya kembali menyatakan bayat. Salah satu anggota keluarga Umayyah yang sangat mencintai Walid II adalah Marwan bin Muhammad yang ketika itu menjabat gubernur di Asia Tengah. Ia datang bersama pasukannya ke Damaskus untuk membalas dendam kepada Yazid III. Namun Yazid III lagi-lagi berhasil membujuknya dalam sebuah negosiasi yang alot, serta membuatnya berbayat pada Yazid III dan kembali tanpa terjadi pertempuran. Sumber lain juga menyebutkan bahwa Marwan bin Muhammad diberi kekuasaan otonom yang mencakup wilayah Azerbaijan, Armenia dan Mosul. Meski begitu Marwan bin Muhammad tetap memelihara api dalam sekam di dadanya. Ia secara seksama memantau perkembangan yang terjadi di Damaskus, dan secara tidak langsung menjadi oposisi pemerintahan Yazid III. Tampaknya, fanatisme kesukuan benar-benar telah mewabahi pemerintahan Yazid III. Di samping usaha perebutan kekuasaan di atas, dari lembah Irak juga muncul gejolak. Namun gubernurnya berhasil meredam gejolak masyarakat. Penduduk Yamamah juga demikian. Mereka berusaha melakukan kudeta terhadap gubernurnya.
Gejolak di wilayah Khurasan justru lebih parah. Gubernur Nusyair bin Sayyaf menolak keinginan Khalifah Yazid yang ingin mengalihkan jabatannya pada Panglima Mansur bin Jamhur. Konflik berdarah pun terjadi. Keadaan pemerintahan Khalifah Yazid semakin tak menentu. Gerakan Abbasiyah yang sejak beberapa tahun terakhir mulai muncul, makin berani unjuk diri. Beragam kerusuhan itu berakibat pukulan batin dari diri Khalifah Yazid. Ia meninggal pada 7 Zulhijjah 126 Hijriah setelah sebelumnya mengalami kelumpuhan fisik. Ada yang mengatakan ia meninggal karena penyakit Taun. Para sejarawan berbeda pendapat tentang usianya ketika wafat. Ada yang mengatakan ia wafat pada usia 46 dan ada pula yang mengatakan ia wafat pada usia 37 tahun. Masa pemerintahannya hanya 6 bulan. Ia wafat tanpa meninggalkan jejak emas berarti. Bahkan ia mewariskan beragam permasalahan yang kelak berujung pada berakhirnya kejayaan Daulah Umayyah. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.